cara saya untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan pada modul 3.1 di program Guru Penggerak untuk sekolah ataupun lingkungan tempat saya bekerja adalah dari awal setelah memahami bagaimana konsep terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mencoba berbagi serta mentransfer pengetahuan tersebut. Yang pertama akan saya lakukan kepada rekan-rekan terdekat saya di sekolah. Hal itu saya akan bisa lakukan sewaktu kami melakukan proses berbincang-bincang ataupun berdiskusi di sela-sela waktu mengajar. Tentu sesekali berbicara mengenai kasus yang kita alami sebagai guru di dalam proses pembelajaran. Saat inilah bagi saya merupakan momen yang terbaik untuk mentransfer dan mengajak teman sejawat ataupun teman terdekat saya untuk menerapkan pengetahuan terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, karena di sekolah saya memiliki seorang pemimpin, yakni kepala sekolah, tentu saya akan dengan senang hati menginformasikan pentingnya materi ini dan meminta beliau untuk memberikan waktu kepada kami, calon guru penggerak, untuk mensosialisasikan pengetahuan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang kita tahu meliputi bagaimana kita bisa mengklasifikasikan kasus apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral yang kemudian kita akan terapkan bagaimana 9 langkah mengambil keputusan dan menguji keputusan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, tak lupa juga saya bersama komunitas praktisi yang ada di sekolah saya yang bernama Kopi Muli untuk saling berbagi terkait kasus-kasus yang pernah dialami serta akan berusaha mengaplikasikan pengetahuan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan baik yang sudah disesuaikan dengan konsep-konsep, langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar bisa menghasilkan keputusan yang baik dan bijak. Langkah awal yang akan saya lakukan setelah memahami pengetahuan akan proses pengambilan sebuah keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, saya akan mengkaji dan menganalisis kasus di antara peserta didik yang saya temui baik dalam proses pembelajaran utamanya maupun permasalahan-permasalahan lain yang saya temui baik itu berasal dari rekan kerja maupun atasan saya di sekolah. Kemudian dari kasus-kasus yang ada, saya maupun rekan kerja ataupun kepala sekolah akan berusaha mengklasifikasikan apakah kasus tersebut merupakan kasus yang berlandaskan dilema etika. Jika iya, maka langkah selanjutnya kita akan berusaha menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tentu dengan harapan baik dari sisi siswa akan mendapatkan solusi dari masalah yang ditemuinya dengan sangat bijak, serta di sisi lain bagi rekan kerja maupun atasan saya akan mampu mengambil keputusan yang terbaik dari kasus yang dialami.
Setelah saya memahami terkait modul 3.1 akan pentingnya bagaimana proses pengambilan keputusan, setelah inilah sesegera mungkin saya akan mencoba mengaplikasikan akan ilmu yang saya sudah dapatkan pada modul ini. Seluruh warga sekolah bisa saya jadikan pendamping dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, baik itu kepala sekolah, rekan kerja, serta siswa yang akan saya ajak berinteraksi secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya juga tetap mendengarkan masukan dari rekan senior maupun kepala sekolah agar nanti keputusan yang saya ambil benar-benar tepat, bijak, dan efektif.